Pemerintah Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2025 dapat menembus kisaran 5,4% hingga 5,6%, didorong oleh sejumlah kebijakan strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyeksi tersebut mengacu pada percepatan realisasi belanja pemerintah pusat, dukungan paket stimulus ekonomi akhir tahun, serta momentum musiman libur Natal dan Tahun Baru 2025 atau 2026. Nah, kami optimistis range-nya di 5,4 sampai 5,6%. Ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 28 November 2025. Proyeksi tersebut berada jauh di atas capaian kuartal 4 tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,02%, serta kuartal 3 tahun 2025 yang mencatat pertumbuhan 5,04%. Airlangga juga memastikan berbagai stimulus seperti bantuan sosial dan program diskon belanja akhir tahun akan menjadi pendorong tambahan bagi aktivitas ekonomi di penghujung 2025. Jadi ada beberapa yang dimonitor, dari bansos, diskon-diskon, itu perputarannya tambahan 30 triliun rupiah, kata Airlangga. Bantuan langsung tunai bagi desil 1 sampai desil 4, ini sebanyak 35 juta KPM, keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp900.000. Lalu ada pertanyaan tentang, ini malah tentang kuartal keempat akan seperti apa dengan stimulus dan sebagainya. Nah tadi mungkin di beberapa kesempatan sudah disampaikan oleh pemerintah, untuk stimulus kuartal keempat ini memang cukup banyak, baik dari sifatnya yang sudah kita umumkan sebelumnya, itu beberapa diskon ya untuk perjalanan Nataru, ada diskon tiket kereta api 30%, diskon tiket angkutan laut 20%, diskon tiket pesawat itu juga diberikan. Lalu ada program magang tadi disampaikan 20.000 dan mencapai 100.000 nanti selama 6 bulan. Lalu juga tidak kalah pentingnya yang cukup besar adalah bantuan langsung tunai bagi desil 1 sampai desil 4. Ini sebanyak 35 juta KPM, keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp900.000. Sehingga ini langsung berdampak kepada daya beli masyarakat, khususnya kalau desil 1, desil 2 itu marginal propensity to consume-nya tinggi sekali. Desil 3 dan 4 juga masih cukup tinggi, sehingga nanti kita harapkan mereka langsung bisa belanja dan menunjukkan. Apa itu marginal propensity to consume? Anda ceritain. Nah, marginal propensity to consume ini artinya kalau kita tambah 900.000 uang ke kantong masyarakat, mereka langsung membelanjakan paling tidak 90%-nya dari 900.000 tersebut. Segera. Nah ini yang kita harapkan langsung menjadi konsumsi, menjadi dia bisa beli pakaian, dia bisa bayar tagihan, macam-macam, itu menjadi konsumsi di masyarakat dan terlihat nanti dikonsumsi, bagian konsumsi di PDB kita di kuartal keempat. Nah ini yang memang sudah jalan tadi, sudah sekitar hampir setengah yang sudah realisasi, artinya sampai ke kantong masyarakat. Mulai besok itu terutama PT Pos itu akan menyalurkan bagi terutama yang desil 3 dan 4 yang memang biasanya tidak menerima manfaat seperti ini. Jadi mereka tidak ada rekening banknya di Kemensos, sehingga langsung PT Pos datang ke balai desa, sehingga nanti masyarakat penerima yang namanya sudah ada desil 1 sampai desil 4, khususnya yang desil 3 sampai 4 ini tadi, langsung datang ke balai desa, PT Pos akan menyampaikan langsung uang tunai tersebut dan harapannya tentunya langsung dibelanjakan untuk mendorong konsumsi di kuartal keempat. Itu tadi udah, BTN tadi sudah dijawab oleh Pak Menkyu. Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Febrio. Next Pak Minto silakan. Terima kasih Pak Menteri. Pertanyaan dari Surya Bisnis Indonesia terkait dengan outflow di pasar SBN.
Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wamensua, hingga 14 November memang masih terjadi outflow year to date 8,9 triliun. Namun kalau kita melihat perkembangan dari bulan ke bulan, ya ketika di September dan Oktober terjadi outflow yang cukup besar, di November sudah sangat melambat dan sangat moderated. Dan sebenarnya ini tidak hanya fenomena Indonesia saja, dan lebih dipengaruhi oleh dinamika global, baik terkait dengan US Treasury maupun dolar. Ya, sehingga ini yang kita membaca marginal outflow ini sebenarnya lebih kepada investors global yang melakukan rebalancing portofolio mereka. Dan kita meyakini itu sifatnya temporary, ya. Tidak terkait dengan confidence mereka terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia. Maka itu akan terkait dengan pertanyaan Reuters, Stefano, yang tadi briefly sudah diupdate oleh Pak Wamensua. Even tadi dini hari jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kami menyelesaikan book building, penerbitan global sukuk. Kami menerbitkan 2 billion US dollar, tenor 5 dan 10 tahun, masing-masing 1,1 billion. Dan 900 juta US dollar dengan yield 4,5 dan 5,0 untuk masing-masing tenor 5-10 tahun, di mana book order sangat kuat. Puncak dari pemesanan investors, ya, peak book ordernya mencapai 5,8 billion US dollar atau 2,9 kali dari 2 billion yang kita ambil. Dan itu merupakan penerbitan SBN Falas yang ke-7 selama tahun 2025 yang keseluruhannya mendapatkan reception atau penerimaan yang sangat baik dari investors, baik US dollar, euro, Japanese yen, kemudian Australian dollar, renminbi, ya, baik konvensional maupun syariah, menggambarkan bagaimana confidence dan kepercayaan dari investors terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia, termasuk kredibilitas kebijakan pemerintah. Mungkin demikian. Jadi gimana Pak? Mantap kita, dipercaya asing. Ini terendah sepanjang sejarah kan? 4,5. Fed funds rate berapa sekarang? Di atas itu 80 basis di atas. Kalau 5 tahun US Treasury Jadi kira-kira spread terhadap US dollar yang 10 tahun itu sekitar 78 basis. Terendah sepanjang sejarah kali ya? Very low, ya. Jadi Very low spread. spread kita dengan asing tuh dolar to dolar terendah sepanjang sejarah nih. Tanda yang amat bagus untuk kita investor percaya sekali dengan kita ya. Silakan Bu Masita.